Perkembangbiakan secara generatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan yang terjadi dilalui dengan adanya pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Pada bunga memiliki organ reproduksi. Yang pertama, ada yang disebut sebagai perhiasan bunga yang terdiri atas kelopak bunga dan mahkota bunga. Ini kelopak bunga dan ini adalah mahkota bunga. Ini dikatakan sebagai perhiasan bunga. Kemudian ada yang disebut dengan alat kelamin. Pada bunga memiliki dua, ada alat kelamin jantan yaitu benang sari dan alat kelamin betina yaitu putik. Pembagian bunga berdasarkan bagian-bagian yang dimiliki. Maka ada yang disebut sebagai bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki semua bagian bunga, termasuk kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Maka digolongkan sebagai bunga lengkap. Contohnya pada bunga bakung dan bunga kembang sepatu. Sementara ada bunga tidak lengkap, yaitu apabila bunga tidak memiliki salah satu bagian bunga. Contohnya pada bunga kamboja dan bunga kelapa. Jika berdasarkan alat kelamin, maka bunga dibedakan menjadi bunga sempurna, yaitu bunga yang memiliki alat kelamin jantan, benang sari dan betina atau putik sekaligus dalam satu bunga. Contoh bunga sempurna adalah bunga mawar dan bunga matahari. Dan ada bunga yang tergolong sebagai bunga tidak sempurna, yaitu bunga yang tidak mempunyai salah satu alat kelamin. Contoh bunga tidak sempurna, misalnya pada bunga salak jantan, maka dia memiliki alat kelamin jantan saja. Kemudian ada bunga salak betina, karena dia hanya memiliki alat kelamin betina saja. Penyerbukan adalah peristiwa menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Penyerbukan dapat dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah penyerbukan sendiri atau sering disebut dengan autogami, yaitu apabila serbuk sari jatuh pada kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga atau sering disebut sebagai geitonogami, yaitu apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik pada bunga lain tetapi masih dalam satu pohon. Yang ketiga, penyerbukan silang atau sering disebut dengan alogami, yaitu penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain dari pohon yang masih satu jenis. Penyerbukan bastar, yaitu penyerbukan yang serbuk sarinya berasal dari bunga lain yang berbeda varietas maupun jenisnya. Ini adalah contoh penyerbukan bastar apabila serbuk sari jatuh ke kepala putik pada tanaman yang berbeda jenis ataupun varietasnya. Polinasi dan pembuahan. Setelah terjadi penyerbukan atau yang dikenal dengan polinasi, maka serbuk sari akan menempel pada kepala putik. Sperma yang pertama akan masuk ke dalam bakal biji, yang mana salah satu intinya akan membuahi sel telur atau ovum. Sel telur yang sudah dibuahi maka akan terbentuklah zigot. Zigot akan berkembang menjadi embrio. Kemudian inti sperma yang lain atau inti sperma yang kedua akan membuahi inti kandung lembaga sekunder, sehingga membentuk endosperm atau putih lembaga. Dan endosperm ini berfungsi untuk memberi makanan cadangan bagi embrio.